Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu 19 September 2020. Pagi ini saja kita menjumpai buku Ayub. Ayub pasal yang ke-42. Kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan di sana mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Ayub pasal yang ke-42 ayat pertama hingga ayat yang ke-6 yang berkata sebagai berikut. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Ini adalah suatu pengalaman seorang yang bernama Ayub, bahwa ternyata dari sekian lama dia menjalani hidup, orang takut Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dia menemukan bahwa hidup yang berhasil ternyata itu adalah rencana Tuhan. Dari pembacaan kita tadi kita menemukan Ayub menceritakan dia sudah banyak bicara tentang hal-hal yang dia sendiri tidak tahu. Ternyata apa yang dia omongi dia tidak tahu, karena ketika di dalam penderitaan dia merasa Tuhan melupakan dia. Ketika di dalam keadaan yang susah dan berat untuk menghadapi hidup ini, dia merasa menyesal kenapa aku harus lahir ke dunia ini. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita, karena Tuhan mempunyai rencana supaya kita hidup dalam keberhasilan. Oleh sebab itu, apa yang dialami Ayub tanpa Ayub sadari, Ayub pernah berkata kepada istrinya ketika istrinya memberikan saran kepada dia, "Tidak perlu kau setia ikut Tuhan lagi, karena sekian lama engkau sudah banyak mengalami penderitaan. Sekian lama engkau banyak mengalami hal-hal yang menyusahkan hidup ini. Sekarang mungkin lebih baik engkau menghujat Tuhan dan matilah." Karena istri Ayub berpandangan, untuk apa lagi masih setia kepada Tuhan jika hidup ini harus mengalami penderitaan seperti itu? Bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, bukan karena pemberontakan Ayub harus mengalami itu. Tetapi atas pembicaraan yang Ayub sendiri tidak tahu, itu adalah pembicaraan Allah dengan iblis, sehingga iblis minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan Ayub sendiri tidak pernah dengar pembicaraan ini. Ayub hanya jalani hidup ini dengan pergumulan hari lepas hari. Dalam kondisi seperti itu, dalam buku Ayub pasal 2 ayat 9, ayat itu berkata seperti ini, ayat 9 dan ayat 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi Ayub menjawab kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Di sini kita menemukan Ayub adalah orang yang begitu ulet di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia mengalami begitu banyak keadaan yang sangat berbeda. Dari hidup yang mewah berkelimpahan, mendadak menjadi seorang yang menderita, sakit, dan itu bukan karena kesalahannya, tetapi itu atas izin Tuhan dia harus mengalami itu. Dan Ayub mengungkapkan suatu kenyataan bahwa di dalam segala hal dia mengingat Tuhan mempunyai rencana yang tidak ada yang bisa membatalkan. Tidak ada yang bisa membatalkan rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa merubah rencana Tuhan. Sebab itu ketika Tuhan izinkan Ayub harus mengalami penderitaan, dan kemudian dari penderitaan itu dia hidup diberkati dengan berlipat kali ganda, itu adalah rencana Tuhan buat Ayub. Sebab itu dikatakan, Ayub berkata kepada perempuan itu, kau berkata seperti perempuan gila. Masakan kita hanya ingin yang baik, sedangkan yang buruk kita tidak mau terima? Dia katakan demikian, tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita menemukan Ayub tetap mempertahankan kehidupan yang percaya dan tidak mau dicemarkan oleh dosa. Walaupun dia banyak menderita, walaupun dia banyak kesukaran, walaupun dia banyak kesulitan, karena kawan-kawannya pun ikut menuduh dia, ikut mempersalahkan dia, walaupun Ayub tidak berbuat salah. Tetapi Ayub membuktikan kepada kita bahwa ternyata Allah ingin kita selalu diberkati. Yang tidak senang kita diberkati adalah si jahat. Sebab itu dia perlu minta izin sama Tuhan untuk mencobai Ayub, untuk membuat Ayub susah, untuk membuat Ayub menderita, supaya Ayub tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana, selalu ingin memberkati Ayub, ingin selalu melimpahkan berkatnya. Dan itu juga ditujukan kepada saudara dan saya. Karena itu Ayub katakan, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun di dalam segala macam keadaan yang kita harus jalani, ketahuilah itu bukan rencana Tuhan, tetapi itu atas izin Tuhan kita mengalami hal-hal yang buruk seperti itu. Dan kemudian rencananya yang sesungguhnya dinyatakan kepada Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kita mengingat apa yang dialami oleh Ayub, mengajar kepada kita Allah sudah mempersiapkan berkat untuk hidup ini. Walaupun hari ini, mungkin bulan ini, mungkin tahun ini kita sedang mengalami bencana, kondisi yang tidak nyaman, situasi yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ingatkan, tahun ini karena Tuhan izinkan. Karena sebenarnya Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk, selalu ingin merencanakan yang terbaik buat kita. Hanya karena atas izin Tuhan kita menjalani hari-hari seperti ini. Tapi kemudian setelah ini kita akan lihat berkat Tuhan melimpah, karena Dia tidak pernah gagal dengan rencananya. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari yang baru ini Tuhan mengingatkan kepada saya dan kita semua bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Di balik pandemi COVID-19, di balik situasi lockdown yang akan dilakukan, di balik segala sesuatu yang tidak nyaman bagi hidup ini, kami percaya tetap ada rencana Tuhan yang baik bagi kami. Ini hanya atas izin Tuhan kami harus jalani. Ini atas kemurahan Tuhan yang Tuhan buat untuk kita lewati hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit. Tapi kami percaya sesudah ini
akan ada matahari pengharapan, akan ada sukacita, akan ada keberhasilan yang sedang menanti kami jika kami tetap kuat percaya kepada janji firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah gagal dengan kehidupan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, baik yang akan pergi bekerja, yang berbisnis, maupun yang studi dan juga yang tinggal di rumah. Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kami, segarkan roh, jiwa, tubuh kami untuk kami mengingat akan janji Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia dengan janjinya. Engkau akan menggenapi semuanya untuk kami mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan hari ini adalah hari ibadah bagi pemuda, mahasiswa, dan remaja Bethesda yang saudara dapat ikuti pada jam 6 sore melalui YouTube channel atau Facebook page. Juga saudara bisa ikuti di ruangan Alpha Omega. Dan besok pada hari Minggu, ibadah kita jam 8 pagi disiarkan melalui YouTube channel, Facebook page, serta Instagram. Dan saudara dapat mengikutinya juga di ruangan atas. Tuhan Yesus memberkati.